Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk bisa hadir di kampus, datang, ketemu dan lain sebagainya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini, hari Sabtu, masuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya, teman-teman mahasiswa, saya lupa nih. Setelah UTS kita udah pernah kuliah? Baru ini ya? Baru ini ya berarti. Karena seingat saya tuh habis UTS itu ada Teknoka ya. Ya kan ya. Terus pekan depannya kenapa ya saya nggak masuk ya? Kenapa ya? Oh, nguji sidang ya. Saya nguji sidang. Oke. 3 hari. Oke, benar-benar. Terus sekarang ya? Sekarang kan ya? Oke. Berarti kita ketinggalan banyak hari Sabtu ya. Makanya saya bingung tadi, saya absen kan ya gitu ya. Saya ngecek absen. Harusnya kita ini udah pertemuan ke-11 gitu ya. Bukan 11 ya? Sorry, taruh. Minggu ini nih ya, ini testing yang ini ya, ini testing ini. Ya 10 karena 8-nya itu UTS ya. Nih, 8-nya ini UTS. Kecil banget sih ini gimana? Nah, ini nih maksudnya ya oke, maksudnya ini 10 kita ya. Karena 8-nya ini UTS. Tapi yang D ini kita baru di sini ya. Kenapa ya? Ini juga, ini yang mana ya? Sabtu 10 Desember kemarin ya. Nah, kita kurang banyak lah ya. Aduh, oke. Baik, saya juga lupa bahasannya, berarti kalau itu tuh kemarin kita ya udah yang mana ya? 10. Oh, ini kuisnya udah saya share belum ya? Soalnya saya cek ini kalian ini kan oke, saya terangin dulu ya teman-teman, mungkin teman-teman lihat nih. Nah, gini aja deh, biar gampang ya. Jadi ya walaupun sama-sama deh. Jadi kan kemarin teman-teman udah, kan kita sebelum habis UTS itu belum pernah datang gitu ya. Baru hari ini. Nah, teman-teman udah lihat kan ya hasil UTS-nya ya kemarin ya kan. Nah, terus ada seperti janji saya ada tambahan dari CPMK itu kan ya, berpengaruh gitu kan. Kemarin itu saya nginput di sistemnya itu kalau lewat dari 100 nggak boleh gitu ya. Jadi ada yang harusnya dapat 180 berapa gitu, 180. Jadi saya nggak bisa input gitu. Jadi ya mau nggak mau cuma 100 gitu ya. Saya udah WA kan ya, gitu. Karena memang nggak bisa dari sistemnya. Kalau misalnya kita mau paksain gitu ya, misalnya Pak, wah nggak bisa dong Pak gitu, karena saya haknya 100. Oke, saya mau paksain misalnya nih ya, nggak apa-apa, itu kan hak kalian ya. Sini ya. Misalnya saya mau paksain gitu ya, biar kalian ini dulu nih, biar nggak ada dusta di antara kita nih. Ini 5D ya. Oh, udah ditutup ya nilai UTS-nya ya. Atau misalnya ini deh, saya mau paksain jadi 108 gitu misalnya. Itu nggak boleh tuh gitu. Ini maksimalnya 100 semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita paksain jadi 100 lebih gitu ya. Sorry ya teman-teman ya. Itu. Nah jadi UTS.
CPMK yang ada di sebelah kiri ini, yang dari pertemuan 1 sampai 7 kita selesaikan, kita end. Udah, kita nggak pakai lagi, gitu ya. Waalaikumsalam, selamat masuk. Oh iya, kita nggak pakai lagi, sudah selesai, sudah berhenti, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari pertemuan 8 sampai dengan 14, gitu ya. Ini CPMK-nya akan berpengaruh ke UAS. For your information, seperti di setiap slide saya, UAS itu punya bobot 40%, gitu ya. Itu sama tuh slide-nya tuh, gitu ya. Saya cuma copy paste doang, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh biar teman-teman tahu gitu. Yang kemarin itu UTS bobotnya cuma 25%, gitu ya. Sesuai dengan yang di slide. Oke. Jadi ini lumayan nih CPMK yang di sini karena akan masuk ke UAS, gitu ya, akan masuk ke UAS. Nah, sama di kok ini ya? Lupa saya tadi ngomong apa ya? Oh, oke, saya mau menawarkan aja deh ya. Sama setiap kelas itu saya nawarinnya adalah mengantar ya tuh, langsung sini aja ya, lupa saya. Lama ngajar, kebanyakan main nih. Ini lah saya tawarin lagi gini aja. Yang pertama terkait remedial ya. Remedial itu menurut saya haknya mahasiswa. Haknya kalian. Kalian boleh dapetin remedial di kelas saya. UAS ya. UTS enggak ya? Kan saya bilang UTS enggak ada remedial. UAS, karena UAS ini punya bobot 40%. UAS bobotnya adalah 40%. Jadi ya ada remedial, tapi jangan berharap remedial. Remedial itu begini. Tapi nggak apa-apa sih, saya tawarkan aja begini. Kalian mau remedialnya ini yang full remedial atau cuma perbaikan saja gitu? Maksudnya gini. Kalau dia full remedial, maka nilai UAS yang sebelumnya kita lupakan. Kita hapus. Jadi nilai UAS kalian adalah nilai yang paling akhir, bukan nilai terbaik gitu ya. Itu yang alternatif yang pertama. Ya. Ini alternatif pertama adalah remedialnya kita pakai nilai paling akhir. Jadi misalnya kemarin UASnya dapat 68 gitu ya, nanggung gitu ya, 68 Pak, saya mau remedial, udah. Kalau alternatif pertama berarti saya langsung delete nilai kalian gitu aja. Saya akan pakai paling akhir, nilai paling akhir. Atau yang mau yang alternatif kedua adalah nilai terbaik gitu. Nah, kalau nilai terbaik ini mungkin teknisnya adalah kita lakukan sendiri-sendiri gitu. By lisan aja, kalian ketemu sama saya di ruang dosen gitu ya. Ini gambarannya ya. Teknisnya adalah kalian boleh pilih mau di pertemuan berapa, antara dari awal sampai dengan sampai dengan nanti ya. Saya nggak tahu sampai pertemuan berapa, kita 12 sampai 13. Kalian pilih aja, nanti saya akan misalnya Pak, saya mau pertanyaan yang ada di pertemuan ke-8 misalnya gitu ya, ke-8. Oke, nanti saya akan random soal yang ada di pertemuan ke-8, mungkin 3 soal aja, dan ya udah, itu aja. Tuh. Lisan ya, nggak ada setting lisan aja, sama saya duduk, kita tatap muka gitu ya, tatap muka ya, saya senang gitu tatap muka ya mahasiswa, lisan di meja saya situ, udah itu aja. Dan itu kita pakai yang ini. Gitu ya. Yang mana ya tadi ya? Saya ngomongnya. Oh, yang kedua, sorry, yang kedua. Berarti nilai terbaiknya ya. Gitu ya. Ini perbaikan berarti ya. Oke. Kali ini kita pakai paling terakhir. Gak tahu, terserah. Gimana? Ini kesepakatan kelas aja nih. Kayaknya Sabtu jarang ada yang masuk ya. Lagi ada banyak yang gini. Banyak yang nggak sehat ya. Oke, holiday. Enak banget ya holiday, saya belum. Udah pada healing ya. Udah pada pulang kampung loh, bener. Tadi rame loh di bis sana tuh ya. Rame loh agen bis itu. Pada pulang kampung, ada yang kemana, wah enak banget gitu ya.
Iya ya, jadi bikin ngiri aja ya. Iri terhadap hal yang baik boleh ya, gitu ya. Terhadap hal kebaikan, terhadap prestasi boleh. Gitu. Oke, gimana ini? Ini bukan terserah ketua kelas ya, bukan ya. Kesepakatan kelas. Saya takut salah ngomong. Kesepakatan kelas aja nih. Kalian mau yang nilai paling akhir atau nilai yang terbaik? Kalau nilai terbaik ya kita lakukan 3 soal aja. 3 soal aja. Saya mau tahu apakah kalian layak dapat remedial gitu ya. Boleh mau semuanya remedial nggak apa-apa. Satu-satu aja masuknya ke saya gitu aja. Gitu ya. Itu kalau yang alternatif kedua. Kalau alternatif pertama mungkin ya 1 soal aja. Itu aja. Soalnya udah pernah kalian lihat ya, mungkin dari kuis atau dari tugas gitu aja ya. Atau yang di materi gitu, saya nggak mungkin soal yang nggak pernah ada, nggak pernah saya berikan, nggak mungkin. Gimana? Nilai paling akhir atau nilai paling baik? Yakin? Yang di sebelah sini nggak ada suaranya. Oh, masih galau saya Pak gitu ya. Nilai paling akhir, yakin? Ini ada yang nilai terbaik, nilai paling akhir. Wah, nanti sepakatin aja deh ya. Ya, kalau 0 ya 0 gitu kan. Saya bilang nilai paling akhir. Gitu kan ya. Hah? Remetnya ya remedial gitu. Soalnya udah pernah kalian lihat gitu aja. Terus gini, UASnya kita lakukan ini. Nah, gini aja deh UASnya ya, UASnya. Kalau itu dia ada esainya, maka UTS-nya nggak banyak gitu. Ya, nggak kayak kemarin lah gitu ya. Kemarin katanya bilang ada netizen sih yang ngomong sama saya gitu, Pak, UASnya kebanyakan gitu Pak. Menurut saya nggak banyak loh itu. Saya saya tuh cuma mengefisienkan waktu, gitu ya. Jadi kalau soal pilihan ganda cuma 20, tapi waktunya 90 menit, menurut saya nggak efisien. Gitu. Saya mengefisienkan waktu. Kemarin cuma berapa sih paling ya? 74 kan ya. Tapi waktunya 20 menit kan, masih ada waktu kan ya buat esai gitu. Saya efisienkan waktu supaya jangan ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, gitu aja. Jadi ya kan saya mau mempersilahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya memang Pak pilihan ganda semua aja, oke, pilihan gandanya saya pastikan lebih banyak dari kemarin. Kalau pilihan ganda aja ya, gitu. Karena nggak ada esai kan. Soalnya kemarin ada yang bilang Pak nggak keburu esainya gitu. Ada tuh yang ngomong gitu, nggak keburu esainya, saya nggak tahu deh. Soalnya kalau menurut saya esainya itu pasti yang udah pernah itu udah pernah kan ya. Udah pernah loh di tugas itu kan. Gitu. Jadi kenapa nggak keburu kan, cuman modif dikit gitu ya. Ya, itulah. Saya tawarkan lagi ke kalian nih, UASnya mau yang ada esai atau tidak gitu ya. Esai atau tidak gitu. Hah? Full PG? Oke. Tapi terserah nih, saya kesepakatan aja, jangan nih gimana sih gitu ya. Nah, karena soalnya udah saya buat sih gitu ya. Full PG, ya, yang pasti tidak ada waktu terbuang sia-sia, gitu aja. Iya. Yang nggak mungkin nggak nyampe 90 lah, nggak ada waktu buat nafas ya, buat scrolling nggak ada gitu kan ya. Ada lah waktu buat scrolling gitu. Oke, gimana nih? Full PG nih ya? Full PG ya, jadi memudahkan saya nih ya, full PG ya. Oke, full PG ya berarti ya. Yang ini ya. Oke, itu ya. Dan remedialnya kita pakai yang mana? Oh, belum ya, masih galau ya. Iya, oke. Soalnya kalau yang kelas sebelah yang 5F ya, itu nilai terbaik dia gitu. Pak, saya maunya yang nilai terbaik aja gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti remedialnya kita lakukan di meja saya gitu ya. Kita bertatap-tatap muka gitu ya, bertatap muka by one gitu ya, istilahnya by one. Kita akan by one dan nggak perlu ada laptop, nggak perlu ada smartphone, kita tinggalkan itu semua gitu ya.
Kalian sendiri yang milih mau pertemuan keberapa gitu. Jadi tipsnya ya baca aja di pertemuan itu gitu loh. Gak perlu baca yang lain gitu ya. Cuman kisi-kisinya adalah sesuai NIM akhir. Jadi kalau NIM akhirnya ganjil, kalian pilih yang ganjil. Kalau NIM akhirnya genap, pilih yang genap. Materi ganjil ini. Gitu aja. Kan kalian yang menentukan kan, mau di pertemuan berapa gitu aja. Simpel ya? Simpel kan? Iya, ngapain dibikin susah sih kalau menurut saya? Itu aja. Tapi tugas dikerjakan ya, tugas 25% loh, sama seperti UTS. Saya udah pernah sampaikan. Itu ya, tadi ya. Ya berarti kita masih bertanya-tanya di yang remedial ya. Oke, itu ya. Jadi saran saya teman-teman, ini tetap dikejar yang itunya ya, yang apa namanya, CPMK ya. Aduh, kenapa nih? Oke baik teman-teman, langsung aja kita ke materi hari ini ya. Ini kenapa lemot ya? Baik, hari ini kita bahas yang pertemuan 10 aja ya. Nanti yang pertemuan 89 teman-teman bisa baca. Hari ini kita mau ngomongin membicarakan tentang yang namanya pengujian arsitektur ya, arsitektur. Jadi yang diuji ini adalah di tingkat arsitekturnya, entah di kliennya atau di server gitu ya. Karena sekarang udah jarang kalau misalnya program itu hanya desktop aja gitu ya. Jadi udah pasti ada klien atau servernya lah gitu ya. Nah, ini yang akan diuji adalah arsitekturnya. Oke, nah ini kalau kita mau muhasabah ayat surat An-Nahl ayat 78 nih, kita tuh keluar dari perut ibu kita tuh nggak tahu apa-apaan gitu ya, bener nggak? Atau ada yang udah tahu gitu, oh saya udah tahu PSDLC begitu keluar dari perut gitu ya. Ada yang udah tahu gitu? Enggak, saya juga nggak tahu gitu. Saya juga mungkin masih kecil nggak ada apa ya cita-cita keinginan di bidang IT enggak kali ya, enggak. Karena enggak kebayang dulu waktu saya kecil tuh bidang IT tuh kayak gimana gitu, enggak ada kebayang gitu ya. Cita-cita jadi YouTuber enggak ada waktu saya kecil, enggak ada. Tapi sekarang anak kecil kalau misalnya mau ditanya gitu ya, cita-citanya apa? Content creator. Ada yang jawab gitu. Iya kan? Iya kan ada yang jawab YouTuber, content creator dan lain sebagainya ya. Artinya jenis pekerjaan disrupsi gitu ya tuh semakin berubah cepat gitu ya. Ada banyak juga sih pekerjaan yang hilang seperti misalnya petugas tol tuh ya, udah nggak ada lagi tuh petugas tol tuh ya. Ada nggak yang masih inget gitu waktu masih kecil diajak orang tua jalan-jalan ya, ada petugas tol ya, gitu ya, ada yang nawarin sonsi gitu ya, inget ya? Sonsi nggak inget ya? Saya udah lama banget berarti. Dulu ada iklan sonsi itu petugas tol gitu kan ya. Masuk silakan ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Gitu. Jadi kayak gitu. Sonsinya mana gitu ya. Nah, sekarang nggak ada lagi, gitu ya. Jadi nggak ada petugas tol ya. Dan nanti akan trennya akan seperti itu gitu ya. Parkir juga di beberapa tempat seperti misalnya mall, rumah sakit ya, mana lagi kantor itu parkir nggak ada tukang parkirnya, gitu ya. Nggak ada tukang parkirnya, jadi semua otomatis gitu ya, otomatis gitu, by system. Nah, jadi disrupsi pekerjaan, banyak pekerjaan yang hilang tapi akan muncul pekerjaan yang baru ya, kayak misalnya tadi YouTuber, content creator dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya jangan takut ya, apalagi orang IT itu pasti dipakai sih
digunakan gitu ya, digunakan di semua bidang ilmu, baik itu keuangan, psikologi, farmasi, orang IT pasti, iya, pasti digunakan gitu. Sistem, karena mereka menggunakan sistem. Sekolah aja pakai sistem sekarang, gitu ya. Kayaknya nggak tahu ya, masih banyak sih SMA yang belum pakai sistem ya, rapotnya ya. Itu peluang tuh buat kalian kalau misalnya, ini angkatan berapa ya? Oh masih boleh sistem informasi berbasis web masih boleh ya. Kalau misalnya mau bikin yang bermanfaat, sistem informasi apa e-learning di sekolah mana gitu masih boleh ya. Ada 20. Oke ya. Jadi kita tuh nggak punya nggak tahu apa-apa gitu begitu dikeluarkan dari rahim ibu kita gitu kan ya. Nggak ada yang tahu apapun itu gitu ya. Bahkan kita juga nggak tahu mau dilahirkan ke dunia itu tujuannya mau ngapain gitu ya. Nah, makanya kita dikasih macam-macam pendengaran, penglihatan, penciuman, indera perasa dan lain sebagainya ya supaya bukannya kita gunakan itu untuk nonton Hatta Halilintar doang enggak, tapi kita gunakan itu untuk bersyukur. Dan kalau misalnya teman-teman tahu cara bersyukur yang paling terbaik itu adalah dengan berbagi. Lalu salah, silahkan masuk. Ya. Berbagi itu merupakan bentuk rasa syukur yang paling baik. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman udah kerja atau magang, suka ada magang di perusahaan yang ngasih uang saku ya. Nah itu kalau misalnya ada rezeki lebih ya berbagilah gitu ya. Karena rasa syukur bentuk rasa syukur yang paling baik itu berbagi. Oke, Dep. Pengujian arsitektur. Jadi yang diuji ini adalah arsitekturnya. Ini biasanya menjelang akhir pengujian ya. Jadi setelah melakukan pendekatan whiteboard testing, terus blackboard testing, terus yang diuji ada GUI ya, yang di pertemuan sebelumnya yang mungkin teman-teman cuma baca doang gitu ya, GUI ya. Jadi yang diuji hanya GUI-nya saja, tampilan antar mukanya. Terus berikutnya sebelum GUI ada fungsionalitasnya. Terus habis itu ada pengujian arsitektur. Menurut definisi pengujian arsitektur ini merupakan pengujian yang tujuannya menguji proses yang terjadi dari klien ke server atau sebaliknya dari server ke klien. Ya karena sekarang software atau perangkat lunak di zaman era sekarang itu nggak hanya yang desktop gitu ya, atau hanya di satu lokal area saja, tapi ya terhubung internet gitu semuanya. Apapun itu, pasti semuanya aplikasinya, softwarenya didesain, by desainnya adalah terhubung atau menggunakan internet. Nah, terkait yang pengujian arsitektur ini, jadi ada beberapa macam pengujian, ada yang dikatakan volume testing ya. Ini volume testing jangan diartikan volume itu suara ya. Enggak semua yang namanya volume kalau di komputer itu hubungannya dengan suara gitu, enggak. Ya, jadi ada volume testing ya, nanti kita akan bahas. Ada stress testing ya, ternyata software yang stress gitu ya. Orangnya yang membuat software itu masuk ke kategori stress gitu ya. Karena software sebenarnya nggak ada stressnya gitu ya. Oke, terus ada performance ya, jadi software bisa kita ukur performance-nya. Ada data recovery, terus kalau ada data recovery pasti ada backup sama restore. Dan yang terakhir adalah security ya, atau keamanannya. Ini bisa di-download ya? Ini materinya ya? Bisa kan ya? Ya takutnya saya lupa baginya ya. Oke, ini mungkin nggak kelihatan tapi di teman-teman mungkin terlihat ya. Jadi saya memunculkan ini ya. Ini adalah salah satu tools untuk pengujian arsitektur ya. Ada namanya JMeter ya. JMeter dari Apache. Tahu Apache ya? Tahu apa tuh Apache? Yang ada di XMPP ya gitu ya. Tomcat, Apache ya. Oke. Nah, JMeter ini tools dan dia sebenarnya banyak gitu ya, dan ini adalah salah satunya saja. Kenapa saya tampilkan ini? Karena dia open source gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu berbayar gitu ya. Kalau open source ini bisa kita modif ya, bisa kita
istilahnya kita optimalkan lagi, optimasi, tapi artinya dia coding-codingannya bisa kita gunakan lagi gitu ya. Open source, kita bisa bikin software sendiri dengan menggunakan basicnya ini gitu. Dan dia basicnya Java gitu ya, Java. Dan bisa di-download nanti ya. Sebenarnya ada sih, ini ada ya, ini ada linknya ya, ada linknya. Terus ada mana ya? Aduh. Nah ini ya, jadi JMeter nih ada kelihatan ya. Nah ini ada di sini ya JMeter, kalau misalnya teman-teman ada linknya tadi ya, atau di searching aja lah gitu ya, JMeter tutorial gitu banyak ya, JMeter, terus ada tutorialnya ya, ada tutorialnya gitu, ada lesson-lessonnya. Ini sebenarnya bermanfaat kalau misalnya teman-teman pelajarin gitu ya. Ini kadang nggak banyak orang IT yang bisa apa ya, testing ya, yang bisa testing itu nggak banyak gitu ya. Ya, ada load testing ya, nanti ya silakan teman-teman download, ada YouTube video tutorialnya juga. Kalau teman-teman punya keahlian untuk testing, pasti diterima kerjanya gampang gitu ya. Oh iya, ada lowongan kan ya di Telkom Sigma tuh? Ada nggak? Taruh saya share nih. Saya pasti udah share. Oh belum ya? Skripsi. Ini ada nih mahasiswa saya, dia di sana, dia nge-share lowongan. Magang ya? Magang atau apa sih? Bentar, saya lihat dulu. Kalau magang lumayan tuh, kalian di situ aja. Ada kakak kelas kalian, ada 2 atau 3 gitu di situ. Ini kelas 5D ya, 5.D. Magang nih, ada magangnya nih. Oke. Baik, yang pertama volume testing. Nah, volume ini bukan suara ya, bukan yang dites suaranya, bukan. Tapi yang dites adalah volume ini adalah dari kalau di bahasa Inggris itu berat ya, berat. Tujuan dari volume testing ini adalah menemukan ya. Jadi mindsetnya kalau kita ngomongin testing, ya, itu adalah menemukan bug, menemukan error. Jadi kalau misalnya volume testing ya tujuan utamanya menemukan kelemahan sistem ketika ya sistem diujikan dengan pemrosesan yang begitu banyak gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu nggak di komputer sendiri gitu? Pernah ya? Buka tab yang banyak, semuanya Atta Halilintar lagi ya kontennya ya, atau siapa gitu ya. Nah, itu udah mulai tuh, ya kan, udah mulai berasa gitu ya beratnya gitu ya. Terus juga terkadang buka Photoshop atau apa gitu, aplikasi yang berat-berat secara bersamaan itu lumayan tuh kalau misalnya kita pengen tahu gitu ya sejauh mana performa device kita gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi melakukan pemrosesan yang jumlahnya sangat besar, tapi dikasih periode waktunya singkat gitu ya. Jadi ditentukan periode waktunya misalnya dalam sejam gitu ya, dia bisa memproses berapa banyak gitu ya data gitu ya dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah di client server adalah pada saat mengujikan di internetnya, bukan partisi hard disk ya, antar server dan antar partisi hard disk pada satu server. Jadi server tersebut diujikan kliennya ya, kliennya itu melakukan pemrosesan data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan. Contohnya kalau begini, UAS OLU ya, pada saat UAS. Tapi kalau UAS terjadwal, yang paling nggak enak lagi adalah kalau misalnya nanti teman-teman ya, pada saat ngelamar CPNS, itu kalau udah mendekati harinya, mau upload kayak upload ijazah, upload apa lagi tuh, SKCK ya, dulu SKKB namanya, surat keterangan kelakuan baik. SKCK itu kalau udah mendekati harinya, deadline-nya itu berat, loading terus, gitu. Jadi dari jauh-jauh hari kalau misalnya mau tes yang kayak gitu ya, BUMN juga bikinin dari jauh hari terus langsung upload gitu ya, kesimpan dulu gitu.
Itu sama kayak gini contohnya. Terus ini juga terjadi nanti nih, bakalan terjadi lagi nih setiap 5 tahunan, yaitu pemilu, bener, KPU servernya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh akal-akalan mereka aja biar nambah server terus gitu ya. Padahal ya namanya di semua melakukan pemrosesan data kan, real time kan ya. Nah itu pasti ya gitulah, sistemnya akan berat dan lain sebagainya. Apalagi ketika teman-teman desain database-nya nggak benar. Nah ini nih kejadian nih, kemarin saya nguji skripsi, masih aja terjadi gitu desain database-nya tuh nggak benar. Database itu sistem basis data tuh kita pelajarin semester berapa sih? 3 ya? 3? Berarti sekarang ya, angkatan 2021. Jadi kemarin tuh ada yang saya kasih lihat dulu nih ya. Biar nggak hoax deh ya. Taruh di mana kah itu ya? Jadi desain database-nya tuh ngasal. Skripsi, uji sidang. Jadi ada beberapa orang yang dia desain database-nya tuh ngasal, tahu ngasal nggak? Pernah nggak teman-teman mendesain sebuah, tahu nggak desain database? Metadata database tahu nggak? Yang metadata, saya nanya metadata database. Kebayang nggak dari metadatanya? Yang ada mana nih, belum buka kok. Nah ini sistem saya nih lagi diuji berarti. Oke, nah ini nah ini nih ya. Aduh, yang parah itu yang oke ini deh, kelihatan nggak nih? Nah, ini ya. Tahu nggak apa yang salah nih? Ini ada tabel apa sih itu? Pemesanan ya, tabel pemesanan. Apa yang something wrong di sini menurut teman-teman? Harga tapi pakai varchar. Harganya pakai varchar ya. Itu satu. Harusnya harga pakai apa? Pakai ya, pakai sesuatu yang berhubungan sama numerik ya. Kenapa nih? Emang pakai varchar salah? Enggak. Kalau untuk nampilin nggak salah. Oke. Terus kenapa? Karena kalau sistemnya ada perhitungan bakal error. Ya, betul. Ini bukan perhitungan sih. Kalau di database itu namanya adalah agregasi. Pernah dengar nggak agregasi? Agregasi itu kita bisa nyari sum, bisa nyari average, bisa nyari apa lagi tuh, semacam lah ya. Kalau varchar dia nggak akan bisa kita giniin, karena datanya varchar karakter. Tapi kalau sesuatu yang hubungannya misalnya ya apa sih kalau database itu integer ya? Ya ada integer double gitu ya, itu bisa kita lakukan sum gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, lebarnya 50. Bayangkan, ini dia bikin sistem apa ya? Di sebuah toko lah gitu ya, sebuah toko, sistem e-commerce di sebuah toko. Apa iya ada transaksi dalam satu hari ya? Ya ini harga ya, ini harga deh ya. Ini bukan total ya, ini harga nih, pemesanan. Apa iya ada transaksi itu digitnya 50? Saya tanya, juta itu digitnya berapa? 7 dong. 7. Kalau 10 juta 8. Ya kan? Kalau 50 buat apaan? Ini pemesanan ya. Harga. Buat apa kita bisa database kayak gitu? Berpengaruhnya di mana? Nanti. Ininya Size database. Terus nanti kalau diproses berpengaruh di loadingnya. Apalagi kalau data kita banyak gitu ya. Soalnya gini, anggapannya gini ya. Jadi misalnya ada kelas yang isinya cuma 5 ya, tapi dikasih bangkunya 50.
gitu. Itu mubazir. Size-nya akan lebih besar. Terus kalau misalnya datanya banyak, loading-nya akan semakin lama gitu loh. Harga nggak nyampe lah digit 50 gitu loh. Ya, harga gitu ya. Toko lagi ini kan bukan kayak misalnya pemesanan barang-barang yang industri berat ya, kayak misalnya oke lah tuh harganya ada 1M misalnya gitu ya. Tapi nggak mungkin 50 juga lah. Terlalu apa gitu ya. Iya, nah ini menurut saya ini sesuatu desain dan ini masih semester 8 lebih nih orang gitu kan. Makanya saya bilang nih teman-teman mahasiswa, tolonglah gitu ya, kita jangan nyasal copy paste gitu ya. Terus juga saya highlightin tuh nama field sama keterangan bedanya di mana? Nggak ada bedanya. Terus buat apa itu keterangan itu? Maksudnya kalau mau cari gitu ya, cari yang benar di internet, kita pikirkan lah maksudnya ada nih misalnya, ya memang standarnya gitu nama field, ini kan dia mau kasih lihat metadata kan, type, type, tipe harusnya tuh ya, bukan type gitu mah ketik ya. Ya kan tipe, lebar, keterangan. Apa bedanya gitu nama field sama keterangan kalau sama? Itu kan suatu yang gimana gitu. Terus model rambut. Ini bukan e-commerce berarti dia. Ini sistem informasi buat barbershop. Ada model rambut. Model rambut 50 karakter. Cepak mekar aja cuma berapa kan? Ya kan? Ya kan? Nggak nyampe kan? Ini model ya? Model kan? Bukan alamat kan? Model rambut apakah iya? Ya mungkin bisa aja sih suatu saat. Misalnya ada model rambut. Hari ini aja model rambutnya aneh-aneh nggak nyampe 50 kan? Apa tuh dia tuh? Jambul Halilintar kan? Nggak nyampe 50. Makanya saya bilang asal banget gitu loh. Maksud saya begitu gitu. Coba dong yang real gitu loh, mendesain sesuatu yang real gitu, biar kalian tuh ya kalian kan diajarkan profesional, diajarkan menganalisis gitu loh, jangan ngasal gitu, gitu aja sih kalau salah. Jadi ya contoh ya, jadi teman-teman tolong diperhatikan ya. Oke, jadi balik lagi. Jadi ini akan berpengaruh. Tadi ya database-nya terlalu berlebih, terlalu mubazir, ini akan berpengaruh. Apalagi ketika mereka memproses secara bersamaan gitu ya. Baik. Yang berikutnya adalah stres. Tujuannya adalah mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi selama periode waktu puncak. Nah, ini jadi nanti di setting ada periode waktu puncak. Kalau menurut teman-teman, contoh sistem e-commerce deh. Periode waktu puncak itu ketika kapan? 12 12 ya. Atau pada saat promo ya. Pada saat promo ya. Jadi kalau cobaannya tuh kalau buat laki-laki mungkin wanita gitu ya. Tapi kalau perempuan tuh ada Tokopedia dan promo-promonya dan hari bola nasional gitu. Hari bola, hari belanja online nasional, hari bola yang ngomongin bola sih. Oke deh ya. Nah, jadi ada waktu puncak. Setiap sistem itu punya waktu puncak. Kalau sistem informasi sekolah waktu puncaknya ketika kapan? Pendaftaran. Kalau di sekolahan itu biasanya ada tiga ya, ada tiga. Setiap semester tuh ada tiga proses. Yang pertama adalah setiap semester, setiap tahun ya. Yang pertama adalah ketika ada sesuatu yang masuk ya, pasti siswa baru ya, PPDB, ya. Terus berikutnya adalah yang naik kelas, apa tuh istilahnya tuh? Ya kan? Ada yang naik kelas kan? Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 kan gitu ya. Ini naik kelas gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang lulus. Yang lulus juga harus diproses gitu ya. Semua sekolah sama kayak gini, bahkan perguruan tinggi juga gini lah, sama gitu ya. Jadi waktu puncaknya adalah setiap tahun tuh adalah ini, 3 ini gitu ya. Di semester, kalau di perguruan tinggi semester genap tuh pasti crowdednya adalah di sini gitu ya. Belum lagi yang mahasiswa yang
macam-macam lah gitu ya. Oh iya, saya nanya, kok sekarang ada Baitul Arqam Lunas Studi? Itu apa sih maksudnya? Saya tahu. Aika-nya gantian dilanjut. Sidang Aika kali ya. Oh, sidang Aika gantinya itu ya. Oh, dulu namanya sidang Aika ya. Sidang Kompre Aika dulu ya. Oke, saya baru tahu aja. Ya, ini adalah waktu puncak proses. Jadi yang dites itu adalah pada saat waktu puncaknya saja gitu ya. Dan itu diperkirakan waktu puncaknya kapan, prosesnya apa saja, dan itu diujikan. Itu namanya stress testing. Terus ini contohnya ya, contohnya adalah ketika menjalankan perintah query pada SQL. Ya. Jadi memang kalau kita ngomongin database itu proses paling besar adalah ketika kita melakukan query. Ya, query apa saja? Gitu ya, query banyak ya. Query banyak kan ya. Nah, itu. Berikutnya ada performance. Performance ini biasanya, nah, karena kita ingin performance ini kan tujuannya untuk mengetahui performa dari sebuah sistem, gitu ya. Makanya biasanya performance testing ini dilakukan secara paralel dengan yang tadi, kedua uji yang tadi, volume dan stress, gitu ya. Jadi sehingga terlihat tuh performance-nya bagus apa enggak gitu. Sama orang juga gitu. Di dunia kerja pasti pimpinan ya atau atasan akan dia akan menguji ya, akan mencoba ya, menguji ya bisa dibilang gitu ya, bawahannya atau anak buahnya itu ketika dikasih kerjaan berlebih ya, tingkat pekerjaan yang sangat banyak, terus dikasih waktu singkat gitu ya, waktunya disuruh menyelesaikan dalam waktu singkat, atau ketika ada deadline project gitu ya, wah itu diuji tuh tes stresnya, maka di situ terlihat performance-nya. Apakah ada performa di situ? Kayak gitu. Ya, sama. Orang juga gitu, sistem juga begitu. Ya, silakan. Nah, kalau performance testing ini dia menguji tadi ya, karena tadi dilakukan secara paralel dengan volume dan stress, maka akan terlihat di situ speed-nya, respon time-nya, stabilitas sistemnya stabil atau tidak gitu ya, handal atau tidak sistemnya. Terus scalability ini adalah sistemnya ini bisa menampung proses yang besar gak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini performance juga bisa dilakukan dengan Gmeter itu tadi ya. Baik, nah kalau tadi cuma sampai tadi, terus sekarang ada data recovery. Nah, data recovery ini biasanya dilakukan bersama dengan yang setelahnya, yaitu backup dan restore. Data recovery ini adalah dilakukan untuk apakah ketika sistem berjalan itu ada potensi terjadi kehilangan data. Ya, kehilangan data atau pada saat kegagalan proses ya. Pernah nggak teman-teman? Tapi nggak mungkin ya kalau cuma apa namanya laptop biasa gitu ya, nggak mungkin datanya hilang ya, nggak pernah ya, nggak pernah kan ya? Ya, ini contohnya ini adalah, jadi kalau misalnya sistemnya lagi proses, tiba-tiba ada data yang hilang. Contohnya itu kayak misalnya di ATM. Pernah teman-teman ngambil duit tapi nggak jadi keluar gitu, saldonya potong gitu? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Oh gitu. Itu bisa gitu, karena saya udah beberapa kali kejadian. Jadi entah kegagalannya di mana gitu, ATM-nya berproses tapi tiba-tiba nggak ada yang keluar uangnya, tapi saldo saya kepotong. Nah itu adalah contoh dari ini. Gitu ya. Jadi bisa saja terjadi kegagalan proses, terus ada data yang hilang. Dia akan menganggap itu udah dilakukan gitu, sudah diambil. Nah, makanya tapi kita bisa klaim gitu. Kita bisa klaim lagi, kita cuman hubungin call center ya. Yang resmi tapi ya, jangan yang nomor yang aneh-aneh gitu, suka ditempelin nomor yang aneh-aneh. Nah, itu bisa kita dapatkan lagi saldonya gitu.
karena mereka punya log gitu ya, mereka punya log. Ya, jadi pengujian recovery testing ini juga penting ya, karena data-data yang disimpan di server itu bisa, yaitu tadi karena dilakukan query dengan berbagai macam konfigurasi ya, pasti ada potensi kegagalan data gitu ya, atau data yang hilang. Apalagi datanya hilang akibat hardware ya, bisa harddisknya rusak, atau orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, penghapusan yang disengaja atau tidak disengaja, virus ya, atau pencuri gitu ya, pencuri. Tapi kalau pencuri udah ekstrim lah gitu ya, udah ekstrim. Tapi kalau pencuri itu biasanya dia nggak menghilangkan data, dia cuma menduplikasi gitu. Mereka nggak akan menghilangkan data gitu. Karena proses menghapus data itu lebih istilahnya apa ya, lebih lama gitu ya. Kalau database itu dihapus itu lebih lama. Sama sih ya, lebih lama duplikasi ya, lebih lama duplikasi sih. Ya ini contoh-contohnya kalau misalnya yang terkait hardware ya. Baik, nah ini terus ada yang berikutnya adalah backup dan restore. Kalau tadi data recovery, ada data backup dan restore. Jadi kalau data backup dan restore ini biasanya diujikan dilakukan pada saat maintenance ini biasanya. Dan itu biasanya ada waktu khusus, misalnya seperti hari Sabtu, dan itu mungkin setiap 6 bulan sekali mau dilihat servernya, kemampuan backupnya seberapa, masih bagus apa enggak gitu ya. Itu hari Sabtu biasanya pada saat libur atau hari Minggu biasanya. Jadi orang IT itu kalau di kantoran gitu waktu jam kerjanya bisa saja nggak kenal gitu ya, nggak kenal hari libur gitu ya. Karena itu tadi mereka akan coba backup server gitu ya, backup apa gitu dan lain sebagainya. Backup juga prosedurnya ada yang manual, ada yang otomatis gitu ya. Sama seperti kayak genset lah gitu ya, genset kalau misalnya teman-teman ke mall tiba-tiba mati lampu kan nggak lama tuh langsung nyala lagi, yaitu backup sumber daya gitu ya. Jadi cuman mau berapa detik atau berapa menit, 1 menit udah nyala lagi gitu ya, padahal itu pakai genset. Jadi secepat itu. Sama sistem juga gitu, server juga gitu ya. Terakhir adalah security. Nah, security ini adalah terkait keamanan dari sistem ya. Nah, kalau pengujian arsitekturnya biasanya database-nya gitu ya, database-nya. Nah, ini uji cobanya adalah ketika ada account atau seseorang yang tidak punya hak akses itu mencoba untuk masuk gitu ya, mencoba untuk masuk, apakah dia bisa gitu ya. Kayak perjanjian yang siap yang waktu itu ya, ada ternyata ditambahin beberapa karakter masih bisa login gitu, itu harusnya nggak boleh gitu, harusnya nggak boleh. Nah ini bisa saja dilakukan prosedur otomatis gitu, ketika ada yang mau coba masuk sebanyak 3 kali tapi dia nggak berhasil, sistemnya shutdown. Atau kalau di handphone itu biasanya kita password kita salah, kita nunggu berapa lama gitu ya, ya kan ya. Terus semakin itu lagi, semakin lama lagi nunggunya gitu kan ya. Nah itu prosedur sebenarnya, itu prosedur bagus sih gitu ya, bagus. Kalau ATM-nya nggak keluar gitu ya 3 kali ya, ATM-nya nggak keluar gitu, keblokir ya dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya prosedur macam-macam, tergantung kebijakan aja gitu ya. Atau ada apa lagi biasanya selain itu? Ada lagi nggak yang selain yang tadi, selain ketelan, apalagi tadi waktunya jadi lebih lama atau benar-benar blokir gitu? Kalau sistem apa yang benar-benar blokir ya? Nggak ada ya. Paling dia cuma minta waktunya lebih lama aja gitu ya. Sistem. Oh. Contohnya apa tuh? Contohnya? Oh ATM, iya ATM. Oke, iya. Tapi kartunya nggak keluar juga kan ya? Oh, kartunya keluar sekarang ya? Kartunya keluar tapi nggak bisa transaksi lagi langsung. Oke. Kita harus ke itu ya, customer service ya, untuk mengaktifkan lagi gitu ya, bahwa ya pokoknya data diri lah gitu ya. Ditanya data diri, nama ibu kandung, apalagi gitu ya dan lain sebagainya. Kalau di bank sih yang penting sebenarnya nama ibu kandung. Oke, itu ya.
Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Jangan kayak Dilan ya. Saya kalau ada tuh yang kayak gitu tuh, masih saya begituin malah dia ngomong gitu ya, kacau. Anak kecil juga sekarang gitu ngikut-ngikutan tuh. Hah? Iya. Aduh. Jadi tren ya. Emang sekarang gitu sih. Kalau dulu kita pengen terkenal tuh ngikut-ngikut gitu ya, kompetisi-kompetisi gitulah ya. Kalau sekarang enggak ya. Cuma cukup jadi sesuatu yang viral aja gitu ya. Iya, jadi gampang terkenal sekarang tuh. Ya, gitulah gitu ya. Udah bergeser jauh pokoknya. Pola pikirnya udah bergeser jauh. Ada kelebihan, ada kekurangan lah gitu ya. Tapi nggak berhubungan dengan mata kuliah ini, nggak usah kita bahas. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya nggak materi ini? Atau ada apa gitu? Nggak ada. Masih jam berapa ini soalnya kita nih? Oh tuh kan masih jam 8 kan? Oke, sambil saya absen ya. Nanti materinya bisa di download ya, bisa di download. Ini D kan ya? D ya? Oh iya. Ini saya belum punya kuis yang kalian nih, yang dari mulai 8 ya. Yang waktu itu Teknoka di mana ya? Di Olu yang pertemuan ini ya, 8 ya, tanggal 3 ya. Berarti Teknoka udah ada 9, sekarang 10 ya. 9, oke. Tar lo ya. Saya absen dulu ya, absen dulu. Sistem testing. Sistem testing. Ini ya. Tapi ini pertemuan 11, berarti ini dulu. Harusnya gue nih tadi. Oke. Anja Saputra. Muhammad Anja Saputra? Gak ada. Nih, dia izin gak nih? Gak ada ya. Fadil Wicaksana. Gak ada kabar juga nih. Diva Dwi Kurnia. Diva mana Diva? Gak ada nih. Gak ada kabar juga. Rahmat Sucipto. Oke, Nurul Aisyah Nabila. Oke, Ahmad Zafran. Ahmad Robi. Gak ada kabar. Almima Monalisa Putri. Hamdan Zulfa. Albanis. Ada Bagus Kautsar. Fitra Ghazali. Ananda Nisfahudin. Dimas Cahyo. Tengku Fadil. Rizky Adi. Putra Rafli Wiro. Putra Syahri. Dion Parisda. Rais Abdan. Dimas Triuli. Yoga Toli. Helmi Fadilah. Gak ada. Gama Al-Hakim. Yusuf Bahtiar. Oke, Risa Sulistiawati, Anissa Aksani Pratiwi, Akbar Kliri,
Oh. Arif Sena, Ya, ini kakaknya. Kuku Hadi, nggak ada kabar. Alvito Gaiska, Abdillah, nggak ada. Dimas Aji Kusuma, nggak ada juga. Iklimah, Iklimah. Naufal ada. Faisal Akbar, Raffi Fadlur, Firda Salamah, Amelia Ariska, Rifansa. Aduh, Rifansa bimbingan saya ini sebenarnya nih. Amelia juga ya? Bimbingan TA saya ya? Rifansa juga kan ya? Mana nih Rifansa nih? Aduh, kacau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Sekarang berarti tadi yang belum ada adalah sesi 9 ya, kuis 9 ya. Kuis 9. Mana kayak ini kuis 9? Kuis 9 udah. Oh, udah nih, udah ada yang ngerjain nih. Berarti kuis 8 belum kali ya? Belum nih? Oh, yang Teknoka itu ya? 8. Ini ya berarti ya? Ada nih. Iya, ada. Pada ikut Teknoka nggak emang? Ikut ya? Iya. Cuman pagi doang ya? Yang siangnya enggak? Oh, iya. Ada yang siangnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, sunahnya yang pagi gitu ya. Sunahnya yang pagi. Iya, enggak wajib kan, itu boleh ya. Kan kuis ini ya, kuis kan. Saya nggak maksa kalau kuis. Tapi ini ngaruh ke tadi seperti yang saya bilang tadi. Gimana ya? Ngaruh ke UAS nanti ya. Ke sini nih, ini udah saya bikin nih UAS nih. Nih ya, PG semua kan UAS ya? PG semua ya, jangan kaget berarti ya. Nih ya, tuh ya, ngaruh ke sini nanti ya. Nih nanti berarti ini nggak usah dikali 0,6. Ya enggak lah, waktunya kan 90 menit gitu kan ya. Pokoknya surprise lah, nggak perlu kita bahas, kita kan mau healing kan, ya kan? Iya dong. Minggu depan udah nggak ada ya, berarti ya? Minggu depan masih masuk gak sih? Tapi di sini masih ada 11 tuh, pertemuan 11 nih masih ada nih. Ya kita lihat ya, online apa offline kita ya minggu depan ya. Tapi saya sebenarnya tanggal 24 saya. Taruh dong. Kak, kalau kita udah janji sama orang kan kita nggak enak ya. Itu makanya kan kalau kita udah janji sama orang. Oh gitu. Oh, dia nggak dapetin jajan kalau nggak jalan. Ya kamu jalan aja ke sini gitu. Oke gitu ya. Oke, ini kita matiin dulu berarti ya. Oke, baik teman-teman. Ini direkam soalnya. Terima kasih yang sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini aja deh. Ini saya bukain taruh kuisnya ini sampai jam berapa nih? Taruh, jangan dong. Kuliahnya kan nggak sampai jam 12. Oke, ini sekarang tanggal 17 ya. Ini saya buka sampai sesuai jam kuliahnya ya, jam 10.30. Ya, jadi silakan dikerjakan nih ya. Kuis ini ya. Biar saya ada nilai nih. 8 berarti udah ada Teknoka ya. 9 udah dikerjain kemarin ya. Berarti 10 nih.
Taruh saya lagi save dulu bentar, jangan ngaksesnya jadi lama. Jangan diakses dulu bentar. Oke, dah silakan refresh. Gitu ya. Silakan dikerjakan sampai ketemu lagi. Berarti pekan depan kita nggak ada nih ya? Masih offline? Masih ada? Masih ada ya? Kan itu malam takbiran ya? Buat yang lebaran, Nah, itu kan. Itu malam takbiran ya. Udahlah, kita off aja lah gitu ya. Saya bikin kuis aja ya. Oke deh, itu aja.